Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, pemirsa sahabat petani sawit. Bertemu lagi kita dalam menggali wawasan, memberikan pengetahuan, memberikan pengalaman bagi petani sawit kita di Indonesia dalam channelnya Orang Pertanian untuk kita semua, petani sawit maupun yang lainnya. Nah, di depan saya ini tanaman kelapa sawit yang masih muda. Sebenarnya kalau ini masih tanamannya rapat, maka produktivitasnya nanti akan masih luar biasa. Yang masih kita lihat ini, yang masih sehat-sehat ini, itu tandannya rata-rata bisa 4 atau 5 tandan per pokok kalau kita dari sepintas ini. Nah, umur tanaman ini masih kategori cukup mudah sekali kalau kita lihat dari fisiknya, tapi sangat memprihatinkan sekali. Nah, umur tanaman sawit ini baru 12 tahun. Kita lihat pemirsa, ini pada bertumbang. Nah, kita akan rencanakan kita buat ini replanting karena sudah tidak layak lagi dipertahankan. Produktivitasnya sudah sangat jauh menurun, bahkan di bawah 12 ton per hektar per tahun. Nah, kalau saya sampaikan tadi, produktivitas yang masih bagus tuh seperti ini. Ini yang sehat. Kalau seandainya ini semuanya masih seperti ini tanamannya, bisa cukup membuat kita senang dan bahagia. Tapi inilah cukup menjadi perhatian untuk kita semua. Ini penyebabnya dari mana asalnya seperti tanaman seperti ini? Ini akibat tanaman kelapa sawit waktu masa replanting tidak menggunakan olah tanah. Artinya apa tidak menggunakan olah tanah? Artinya begitu sebelum ditumbang langsung disuntik, pohon tuanya disuntik, maka akan langsung ditanam di sebelahnya tanaman baru. Kita buktikan asli tanamannya yang dulunya. Nih, kita lihat masih ada nampak bekasnya. Ini adalah bekas tunggul, pemirsa. Bekas tunggul tanaman lama dulu, menandakan inilah buktinya tidak melakukan olah tanah. Nah, dampaknya seperti ini, pemirsa. Dampaknya seperti ini apabila kita replanting tidak melakukan olah tanah. Maka yang munculnya apa? Pada masa panen tahun pertama, tahun kedua, kita tidak merasakan begitu signifikan serangan ganoderma. Tapi pada masa di atas umur 6 tahun ke atas, bahkan 10 tahun ini sudah masuki, maka inilah yang akan terjadi. Jadi sarannya gimana? Lakukanlah olah tanah yang baik. Artinya yang baik bagaimana? Yang pasti yang namanya olah tanah itu menggunakan alat berat semuanya. Baik menggunakan traktor, baik menggunakan bulldozer dengan cara maupun diluku maupun di ripping. Artinya apa? Tanah yang dibalikkan seperti yang kami sampaikan sebelumnya, membalikkan tanah dengan menggunakan alat berat dengan tujuan agar supaya menggemburkan tanah. Yang kedua, agar supaya patogen ataupun jamur-jamur ganoderma, bibit-bibitnya paling tidak bisa terjemur, bisa mati. Harapan kita seperti itu. Nah, demikian ini pemirsa, inilah dampak terparahnya kalau kita tidak olah tanah. Maka cukup rugi yang serugi-rugi luar biasanya lah kita seperti ini. Kalau udah kayak gini terus, kalau kita pertahankan tidak ada artinya. Maka akan menimbulkan biaya terus, apalagi pengendalian gulmanya. Apalagi kalau tanaman sudah open space terbuka areal gini.
maka semua jenis apapun yang tumbuh di situ akan lebih cepat pertumbuhannya dibandingkan dengan tanaman kelapa sawit yang rapat. Pasti pertumbuhan gulmanya akan tertekan. Yang tumbuh biasanya pada lembab adalah daerah pakis. Dan yang terbuka bukan pakis yang tumbuh, maka gulma kayuan inilah yang akan muncul semuanya, yang menjadi beban bagi kita semua petani sawit. Nah, di sini ini mudah-mudahan menjadi ilmu untuk petani sawit kita, bahwasanya betapa pentingnya dalam hal pengolahan tanah pada masa pengerjaan waktu replanting. Memang biaya awal tinggi, tapi kita harus memikirkan jangka panjangnya. Kita harus memikirkan kesehatan tanaman sawit kita. Memang kalau seandainya pun underplanting istilahnya, kalau sisip sawit dalam sawit, biaya awal memang murah. Kita sebut memang murah, cukup murah sekali. Tapi inilah kenyataan faktanya yang di hadapan kita ini. Ini akibat murahnya dari awal, maka inilah akan menciptakan, menimbulkan kerugian yang cukup luar biasa. Demikian pemirsa, mudah-mudahan pemirsa lebih paham ya apa yang kita utarakan pada channel ini. Inilah gambaran kalau kita tidak olah tanah baik yang benar. Inilah akan yang petani rasakan kalau tidak replanting menggunakan olah tanah. Olah tanahnya sekarang terkadang kena, apalagi yang tidak sama sekali seperti ini. Cukup sedih petani, cukup sedih luar biasa. Nah, kalau masih tingkat serangannya hanya kecil, kalau dia underplanting, apa sih obatnya ataupun apa sih penanggulannya? Penanggulannya adalah dengan cara membumbun sawit. Memang itu tidak mematikan Ganoderma, tetapi paling tidak dengan cara membumbun kelapa sawit, dengan cara membumbun, maka dengan cara membumbun tadi bisa memperpanjang usia tanaman kelapa sawit kita. Demikian saja, mudah-mudahan ini menjadi ilmu untuk kita semua, menjadi motivasi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.